anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi di tema keempat, pembahasan tentang bahasa Indonesia, dan akan memantapkan materi kosakata, menulis cerita, dan menggali informasi berdasarkan teks. Nah, di buku paket halaman 5 ada percakapan antara lebah dan semut. Yang kuning hitam ini lebah, yang coklat adalah semut. Kita baca bersama yuk. Lebah berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" Semut menjawab, "Aku sedang membersihkan rumahku." "Untuk apa kamu bersihkan?" "Agar rumah bersih dan sehat." "Mengapa rumah perlu bersih dan sehat?" "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit." "Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat." Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu informasinya, yaitu semut sedang membersihkan rumahnya. Lalu lebah datang bertanya sama semut, "Kenapa harus bersih-bersih rumah?" Nah, semutnya menjawab nih, "Agar rumah rapi dan terhindar dari penyakit." Nah, ketika lebah sudah tahu, lebah pulang untuk membersihkan rumahnya juga. Oke, kita sekarang mengerjakan latihan di halaman 6. Tadi kita sudah baca percakapannya. Kita akan menjawab soal di halaman 6. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan semut? Tadi semut melakukan apa? Ya, semut sedang membersihkan rumah. Silahkan ditulis ya. Yang nomor 2, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Kenapa nih? Tadi ada di bacaan. Karena agar rapi dan terhindar dari penyakit. Nah, ini tadi jawaban semut ya. Yang nomor 3 sekarang. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Nah, tadi sikap semut seperti apa? Sikap semut adalah baik karena semut berbagi aktivitas kebaikan dengan membersihkan rumah. Nah, sekarang nomor 4. Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Nah, lebah melihat semut itu seperti apa ya? Ya, sikap semut adalah baik. Jadi jawabannya baik lagi ya. Karena semut memberikan contoh yang baik untuk lebah, sehingga lebah juga akan membersihkan rumahnya. Yang terakhir, jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Kalau misalkan Mas dan Mbak pengen jadi semut tuh, jadi semut, apa yang akan dilakukan? Iya, semut tadi kan membersihkan rumah, berarti jawabannya aku akan membersihkan rumah. Di halaman 7. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 kata. Yang di bagian kiri ini ada 3 kata, yaitu kata bersih, sehat, dan rapi. Kita diminta untuk mencari pasangan arti kata atau arti makna dari bersih, sehat, dan rapi. Cari lewat mana ya ini jalurnya? Kita baca dulu. Di sini ada teratur baik, ada bebas dari penyakit, bebas dari kotoran. Kira-kira arti kata bersih itu yang mana? Yang teratur baik, bebas dari penyakit, atau bebas dari kotoran? Bersih. Iya, yang bebas dari kotoran. Silahkan digaris sendiri ya, yang belum digaris pakai pensil boleh. Nah, ini jalurnya lewat sini. Kalau sudah, sekarang arti kata sehat. Sehat ini artinya adalah bebas dari penyakit.
Nah, kalau kita terbebas dari penyakit kan kita sehat, ya kan? Lalu rapi yang terakhir. Rapi berarti teratur, baik. Nah, kalau misalkan kita rapi, kamar kita rapi, berarti kita sudah hidup teratur ya. Kita harus selalu rapi ya. Baik, selanjutnya halaman 8. Di situ ada bacaan yang judulnya Rumah yang Bersih Menyehatkan. Mari kita baca. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup sehat. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, dari bacaan ini kita bisa tahu rumahnya Dayu itu bersih. Rumahnya juga indah, nyaman, rapi karena Dayu rajin membersihkan. Nah, ciri-cirinya seperti apa rumah yang bersih? Nih, sampahnya tidak berserakan. Yang Ustazah garis bawah warna kuning ya. Debu-debunya selalu dibersihkan. Lalu peralatan rumah tangga tersusun rapi. Rumahnya juga dicat dengan warna yang menarik sehingga membuat rumah terasa aman dan nyaman. Itu namanya informasi yang kita dapatkan dari sebuah teks atau bacaan. Oke, kita lanjut ke halaman 24. Kalau tadi rumah yang bersih, sekarang kita baca rumah yang tidak bersih. Judulnya Hindari Rumah yang Tidak Bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, kita tahu nih rumah yang tidak bersih itu yang seperti apa. Rumahnya jarang dibersihkan nih. Rumah jarang dibersihkan. Lalu sampah dibuang sembarangan atau tidak diolah sampahnya. Ketika sampah sudah menumpuk, maka akan jadi bau. Itulah yang menyebabkan rumahnya tidak nyaman dan jadi sarang penyakit. Nah, ini harus hati-hati ya kalau misalkan di rumah ada sampah berserakan, harus segera kita bereskan agar kuman-kuman tidak menempel di tubuh kita juga. Kalau tubuh kita sudah ada kuman, pasti itu ada sarang penyakit di situ. Oke, kita akan membuat cerita. Kita tadi sudah membaca cerita, sekarang kita akan membuat cerita.
memberikan laporan dari pengamatan Mas dan Mbak mengenai rumah yang bersih. Ini ada di buku juga. Nanti Ustazah kasih tahu halamannya ya. Rumah yang bersih ini contoh dari Ustazah. Rumah Nisa bersih. Nisa senang membersihkan rumah. Nisa membantu ibu menyapu lantai. Nisa juga membantu ayah memotong rumput. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah akan terhindar dari berbagai penyakit. Nisa dan keluarga nyaman tinggal di rumah. Rumah yang bersih akan terhindar dari penyakit. Ingat, kalau mau membuat cerita, huruf depan hurufnya besar. Jangan lupa dikasih titik. Nah, setelah titik ada huruf besar lagi di sini, ya kan? Nah, ini ada titiknya. Ini huruf besar. Ini ada titiknya di sini. Lalu huruf besar lagi. Jangan lupa ya. Nanti Ustazah cek. Kalau masih ada yang hurufnya kecil harus diulang. Oke, sekarang silahkan mengerjakan tugasnya. Ada di buku paket halaman 9. Menulis hasil pengamatan rumah yang bersih, dan di halaman 25 rumah yang tidak bersih. Silahkan ditulis pengamatannya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Ustazah ya. Minimal 4 kalimat ya. Berarti ada 4 titik di situ. Nggak usah full, nggak apa-apa. Yang penting ada 4 kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.